fadkhulul jannah bisalam. Tahu nggak? Nggak tahu, yang tahu Ustaz. Tahu ya. Saya tahu. Ya. Nah, jadi artinya kurang lebih gini. Jadi kalau saya sama ibu seringnya bergurau. Ya. Maka cara ini udah 65 loh. Berapa? Kalau sama Iwan kurang 3 lah. 6 dibalik 62 ya. 26 lah. Ya itu. Nah, jadi artinya begini, wahai manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali persaudaraan, berilah makan, sholatlah malam, maka kamu akan masuk surga tanpa hambatan. Dilihat, wajah begini ini bukan wajah pembohong. Ini orang benar. Akhirnya ditemui oleh Rasulullah SAW. Dia temui oleh dia ke rumah, sampaikan ya Rasulullah, saya mau syahadat. Benar kan mau syahadat? Tetapi kata Rasulullah, kata dia, nanti kalau orang-orang tahu saya masuk Islam, mereka mesti akan mengadakan reaksi yang tidak dibayangkan. Karena apa? Saya ini Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Yahudi di Medina. Saya ini Rasulullah, orang yang paling tahu dan diakui oleh mereka soal Taurat. Saya ini Rasulullah, orang yang paling tinggi nasabnya dibanding mereka. Karena keturunan saya hampir semuanya pendeta, sehingga mereka memuliakan. Tapi kalau mereka itu mendengar saya masuk Islam, nanti akan berbalik 100%. Jadi ternyata betul. Rupanya tidak ada yang beritahu atau tidak. Tiba-tiba banyak rombongan Yahudi datang ke rumah Rasulullah. Nah itu orang pada datang, jangan-jangan tidak tahu dia mau Islam. Udah kalau gitu kamu sembunyi dulu di balik tembok ini, di balik apa? Betul. Tuh, si Husain tadi namanya, tapi kemudian dipindah oleh Rasulullah dengan namanya Abdullah. Asalnya Husain bin Salam jadi Abdullah bin Salam. Terus Rasulullah ngetes, ingin menguji pengakuan atau ucapan Abdullah bin Salam tadi. Ditanya mereka, kamu tahu Abdullah bin Salam? Tahu. Itu pendeta yang terlibat ya. Gimana dia orang baik? Oh, tidak ada yang lebih baik dari. Gimana dia kalau macam-macam lah, kalau menjelaskan soal Taurat, tidak ada yang lebih pintar dari. Dialah pendeta yang paling saya hormati, kita hormati di Medina. Kemudian umpamanya dia masuk Islam, tidak mungkin. Masa orang segitu masuk Islam nggak mungkin. Ya mungkin aja, nggak mungkin aja. Terus Abdullah bin Salam keluar. Ini kan orangnya. Nah ini benar nih. Inilah pendeta yang paling saya hormati. Inilah pendeta yang paling baik. Inilah pendeta yang paling pintar. Nah, sekarang dia sudah masuk Islam. Gua nggak percaya. Kamu aja Muhammad yang bohong. Tanya aja sendiri. Kamu masuk Islam? Iya, saya sudah sadar. Apa kata? Ini pendeta paling jelek. Masih tidak. Ini pendeta paling jahat. Ini pendeta paling bodoh dan seterusnya. Itulah orang Yahudi modelnya begitu. Memang saat itu di Medina itu komunitas Yahudi menguasai karena mereka menguasai pasar. Jadi kan yang menguasai ekonomi kan menguasai kawasan itu. Sementara orang Arab itu menguasai pertanian. Jadi pasar-pasar itu dipenuhi oleh mereka. Kalau benar lalu masuk baru ingin menguasai dunia, menguasai pasar tuh, pasar. Seperti sekarang lah. Nah jadi seperti sekarang ini Yahudi kan menguasai pasar, ekonomi dunia aja dikuasai. Nah jadi itulah. Nah, kemudian kita menganalisa yang tadi ya, kenapa sampai Abdullah bin Salam masuk Islam dengan sabda Rasul tadi. Dari 4 hal tadi, yang 3 hubungannya dengan
kemanusiaan. Yang hubungannya dengan Allah cuma satu. Yang pertama hubungan kemanusiaan, sebarkanlah salam. Alhamdulillah kita tadi masuk dan salam kan? Nah. Yang kedua, wasilul arham, menyambung tali persaudaraan. Memang kedatangan kemari untuk silaturahim dari alhamdulillah kamu. Tadi dipesenin nggak? Jangan biasanya pergi nih. Karena Imam datang. Cuma telepon aja Pak Sobari, nanti Imam mau ke silaturahmi ke rumah gitu aja. Kan karena ya dengan kemana? Kapan-kapan lah Imam datang lagi kan gitu. Nah, memang hobi saya, kesenangan saya silaturahim. Ini udah berapa kali di sini? 1 kali. Nah, Alhamdulillah. itulah tadi silaturahim. Sorry sering ya? Nah, itu. Ya sama. Aisyah belum pernah kayak Benny lah. Mas Yusuf berapa kali ini? Baru ini. Mudah-mudahan nanti bisa taklim riasa di sini. Nah, Ya, itu. Terus Mas Jawan? Saya 2 kali. 2 kali. Ya. Naik berapa kali? apa ya 5 atau 6? 5. Berapa kali? Jawab yang benar. Ini nggak usah tanya sih. Sama. Nah, itu tadi. Jadi itulah pentingnya silaturahim, menyambung tali. Ada sebuah hadis panjang kayak gini. Ada orang mau silaturahim, misalnya namanya Beni. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini yang hewan-hewan kadang-kadang kurang perhatian. Bagaimana pentingnya silaturahim. Beni mau datang ke Pak Sobari. Terus Allah untuk menjelaskan pada kita bagaimana kemuliaan silaturahim. Allah ngutus malaikat dengan pesan gini, malaikat kau temui itu ada makhlukku namanya Beni. Tanya mau kemana? Betul, malaikat turun menjelma manusia. Nemui Mas Beni. Mau kemana kamu? Ini cerita apa namanya umpama aja. Saya mau silaturahim. Saya mau ke tempat masuk tadi. Betul, ya. Kenapa kamu mau ke sana? Apa Mas Sobari pernah ke rumahmu sehingga kamu balas kunjungan? Tidak. Belum pernah ke rumah saya. Malaikat sudah diberi sinyal, pertanyaannya 2. Yang 2 tanya nanti. Apa karena ada keperluan? Misalnya tahu Sobari uangnya banyak mau utang kan gitu. Misalnya gitu kan. Atau mau pinjam uang dan sebagainya. Amin. Nah, itu kan itu. Misalnya kan itu. Beni jawab enggak lagi. Nah, jadi enggak ya. Malaikat dia enggak tahu kalau itu malaikat. Lah tujuan kamu ke rumah Sobari kenapa? Satu aja. Apa? Karena dia sesama muslim. Saya mencintai dia. Maka saja. Jadi itu bukan karena faktor pertama, enggak. Bukan karena kedua, enggak. Faktor ketiga karena kamu cinta dia, iya. Malaikat nggak tahu nanti apa jawaban Allah. Terus lapor, ya Allah, Mas Beni udah saya tanya, mau kemana? Kitanya mau ke tempat Mas Sobari. Kenapa? Jadi diulang lagi. Apa karena Sobari pernah ke rumahnya? Enggak. Pada keperluan? Enggak. Kenapa? Karena Mas Beni mencintai, menyayangi Sobari sebagai muslim. Kata Allah, saksikan ya. Karena Mas Beni mencintai Mas Sobari, saya mencintai dia. Ben kamu sekarang dicintai oleh Allah. Belum selesai Ben. Ya ini. Tapi tadi nggak ditanya nih Mam. Apa? Sama Oh, nanti dia mah lari nanti situ. Nah, jadi kemudian beritahu, diumumkan, nggak tahu, beritahu pada seluruh temanmu malaikat bahwasanya hari ini Allah mencintai hambanya yang namanya Beni. Dan karena dia dicintai oleh Allah, Allah menyatakan semua kalian akan mencintai Beni. Nah, itu baru selesai tuh. Jadi dicintai Allah dan dicintai seluruh malaikat. Masya Allah. Manfaat apa? Silaturahim. Ini
yang sudah melelahkan. Jadi orang kadang-kadang nantilah nunggu dia datang dulu ke saya. Ini yang mulai agak kurang diperhatikan. Para ulama dulu itu paling senang silaturahim. Ya, kadang-kadang tidur di rumah. Kalau saya nggak akan nginep sini ya. Iya kan, tapi kalau nanti malam ada acara, alasan ya itu. Padahal patah pun ya gitu kan, itu senangnya kan, itulah orang-orang dulu itu senang. Mbah saya itu begitu, kalau sudah jalan sehingga terkenal itu dari Jogja sampai ke Surabaya kan jalan kaki ya Allah. Nah itulah antaranya alhamdulillah ya, saya bukan apa 3 kesenangan saya itu sejak muda. 1 silaturahmi, yang kedua baca Quran, yang ketiga nulis. Maka waktu saya mau di BA itu alasan saya sampaikan, bisa saya nanti kalau saya di BA jadi imam, saya nggak bisa silaturahim lagi. Saya nggak bisa baca Quran sebanyak nilai karena saya punya kebiasaan khatam paling tidak sebulan sekali atau rata-rata sepekan kali. Ini tadi baru khatam ya. Jadi biasanya saya mulainya satu persatu selesai. Ada sunnah khatam Quran kan ngumpul ke keluarga. Maka cucu-cucu saya senang kalau saya nggak khatam. Kok nggak hataman lagi? Karena nanti kumpulkan nanti bagi uang. Yang kedua, yang ketiga tadi nulis. Ya, alhamdulillah, walaupun jadi imam malah silaturahimnya bisa lebih luas lagi. Nah itulah ya kemuliaan orang yang mengunjungi. Nah, yang tadi kata Rasulullah wasilul arham. Tapi ada juga kemuliaan dikunjungi. Itu hubungannya dengan wa'at imut ta'am. Berikanlah makan. Ini 3-tiganya juga nih kita lakukan. Jadi Beni sudah ngasih jalan, Beni sudah silaturahim, nah Mas Sobari sudah ngasih makan. Ada ini cerita ini sanadnya dari guru saya di Sudan. Pernah cerita begini. Saya cari-cari di hati yang letternya belum ketemu, tapi secara isi ada seorang sahabat ya, senangnya itu menerima tamu. Jadi tiap hari tamu sehingga istrinya kerepotan, protes dia sama suaminya, "Gemur jangan sering-sering loh, tamu sering terus." Suaminya diem aja. Akhirnya dia lapor ya sama Rasulullah supaya suaminya tidak menerima tamu. Ya, dibatasi lah gitu. Nah, terus ya Rasulullah, suami saya itu sering menerima tamu, ya supaya bisa dibatasi lah. Nah, Rasul diam aja, nggak jawab. Ditunggu jawabannya nggak jawab. Akhirnya sahabiah tadi, oh ini Rasul kurang berkenan dengan pertanyaan saya. Belum ada jawaban, pulang. Begitu istrinya keluar dari rumah, dia nggak ngerti itu suaminya datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ke rumah saya. Nah, istrinya ngelarang malah dia suaminya. Dan Rasul enggak, orang kan enggak, paling nggak bisa menolak permintaan. Ayo, karena betul istrinya udah sampai rumah, suaminya di jalan sama Rasulullah. Begitu suaminya datang, bilang, "Mak, datang. Alah, kamu lagi." Saya baru saja melaporkan kamu kepada Rasulullah. Belum ada jawaban. Ya. Nah, kamu menerima tamu jangan sering-sering lah. Ini keseringan banget kurang lebih gitu. Nah, terus lihat dulu tamunya. Wah, Rasulullah senangnya bukan main. Alhamdulillah. Rasulullah. Nah, senang tuh istrinya. Nah, enggak lagi bilang sama suaminya jangan sering-sering terima tamu kan. Terus ya seperti inilah. Kalau ibu bukan pribadi ya, saya enggak minum. Malah senang kalau. Nah, itu kan. Nah, kita kan tidak seperti tadi itu ya. Akhirnya semua yang ada keluarin kayak gini lah.
kemakan. Nah, Rasulullah selesai pamit, bilang istri saya mau pamit. Nah, bilang suami sudah kalau bahasa Jawanya nguntakke, ngerti ya nguntakke? Tahu nggak? Tahu. Kurang ngerti ngerti. Apa nguntakke? Melepas. Nah, melepas Rasulullah. Apa? Ya, Lain. Melepas Rasulullah kan tadi mau izin. Nah itu udah. Mengantar keluar rumah pintu tuh. Teriak-teriak istrinya. Nah, tanya. Dia malu-maluin kan Rasul teriak-teriak. Nah, Rasul dengar. Balik lagi. Terus bertanya, kenapa istrinya? Enggak tahu. Tanya aja sendiri Rasulullah dan istrinya. Mbak, kurang dikit ya. Kamu teriak. Saya lihat di belakang Rasulullah banyak binatang-binatang berbisa yang ingin menggigit Rasulullah. Kami bilang, kalau nggak ada, itu ribut sendiri orang ini, nggak ada apa-apa kok. Gitu. Tapi Rasul kan bijak. Tadi kita dengarkan. Iya itu boleh ya kalau sering ngomong macam-macam lah itu. Apa kata Rasulullah? Nah, benar yang dilihat oleh istri. Loh, tapi saya nggak lihat. Itu perumpamaan. Jadi kalau ada orang keluar dari rumah dan dia disambut oleh tuan rumahnya dengan baik dan dia sebagai tamu merasa puas, dia keluar bawa dosa-dosa penghuni rumah. Kalau punya dosa tapi ya, kalau enggak kan nggak ada yang dibawa. Nah, jadi ini nanti pada bawa. Nanti dibawa. Pak Penny ya, itu Penny aja lah. Ini bawa karung. Makasih loh. Nah, jadi itulah kemuliaan menghormati tamu semacam itu. Nah ini dah kita lakukan yang 3 itu tadi, tinggal 1 nanti malam. Wah, selalu bilali panas. Sholatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur. Artinya apa? Urusan kemanusiaan lebih dipentingkan daripada urusan pribadi dengan Allah Subhanahu. 3 hal urusan horizontal sama manusia. Hablum minan nas. Nah, hablum minallah semata. Nah, inilah seharusnya manusia itu harus lebih memperhatikan. Ya sebetulnya sih 50-50 ya, itu bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Hanya kadang-kadang diri bangga merasa kalau sudah hubungan dengan Allah itu sudah selesai. Padahal tidak. Hubungan dengan Allah baru diterima kalau hubungan dengan manusia baik. Kalau hubungan dengan manusia nggak baik, hubungan dengan Allah tidak diterima. Mana cerita itu? Ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Itu personifikasinya, perumpamaannya sangat dahsyat. Pelacur itu kan manusia yang paling tidak berada, yang banyak dosanya. Kemudian satunya anjing. Anjing itu kan binatang yang memang termasuk juga tidak dihargai. Tapi kalau dulu belum najis. Najis itu ketika syariat Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa, dulu anjing belum najis. Najis itu setelah kita ini. Kayak gini. Kalau cerita di zaman Nabi Musa itu, orang Israel, perempuan Israelia. Dari Israel. Akhirnya kan melihat ada anjing menjulurkan lidahnya. Dia mikir, ini kehausan seperti saya. Soalnya dia baru saja minum di sumur, dia naik lagi melihat ada anjing menjulurkan lidahnya. Nah dia pikir, wah ini seperti saya. Terus dia turun lagi. Nah, digambarkan sepatu orang dulu kan pakai boot, jadi agak panjang, dilepas itu, diisi air, kemudian digigit. Nah hanya karena itulah tobat Allah masuk surga. Nah ini kadang-kadang kita ini terlalu mementingkan hubungan dengan Allah, kurang memperhatikan hubungan dengan manusia. Maka yang dijamin oleh Rasulullah salah satunya karena bagaimana kita berhubungan dengan manusia ini baik. Harus mengatakan man aroda
buhatal jannah fal yalzamil jamaah. Kan gitu. Siapa yang ingin ditempatkan di surga tetap di dalam jamaah. Jamaah tapi tadi hubungan dengan sesama manusia. Semuanya. Nah, jangan sampai dibatasi. Baiknya hanya sesama ikhwan. Kan gitu. Wah, itu belum ikhwanan itu. Semua manusia kita harus berbuat baik. Hatta orang kafir sekalipun. Ya seperti Rasulullah di Madinah. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang masuk Islam bukan karena dakwah, tapi melihat perilaku. Ya kayak Rasulullah tadi, Abdullah bin Salam tadi. Perilaku Rasulullah baik, akhirnya masuk. Dia masuk Islam. Jadi itulah alhamdulillah. Sore ini kita melaksanakan 3 jalan yang membuat kita mudah masuk ke dalam surga. Apa tadi ya? Yang pertama, jangan lupa. Yang pertama apa? Salam. Salam. Yang ketiga, memberi makan. Yang paling ingat memberi makan. Ya, tinggal nanti malam kita. Demikian Pak Jubari dan istri. Siapa namanya? Mbak siapa? Hah? Uis mah orang Sunda. Iya, orang Jawa Timur tapi namanya Uis. Alhamdulillah. Ya, jazakallah atas semua santunannya ya. Dan terus berkembang usahanya. Amin. Nah memang ya tadi pengusaha harus diperbanyak ya itu semuanya ini ibadah ya dan mohon maaf apabila mengganggu dan kurang berkenan ya selama kami di sini. Saya hitung 1,5 jam tadi ya di sini. Tadi kita masuk hampir jam 3, ini kita jam 4:30 ya itu. Jadi itu aja Mas Jabari ya. Kita mau pamit. Terima kasih ya silaturahim. Ya. Mohon doanya. Doa yang tadi anaknya. Dan ini tadi bisik-bisik mumpung keluar itu katanya nih sepatunya udah rusak. Hah? Nggak apa-apa lah sebentar aja. Di mana di daerah mana? Di mana? Di mana? Beli di mana? Berdekat ya. Oh, Macet lu sore gitu. Tanjung Karang. Macet tuh. Iya Pak. Donatello. Natelo katanya. Macet ya? Enggak sih. Pulang macet sore ya. Ya kalau jam segini pulangnya di ini, macetnya di Lotte nanti kita. Malahan Lotte. Kalau jam segini pulang ke sana pas di Lotte itu macet. Kalau Jam segini. dia lah kesian nangis nanti. Nangis si Mas Ais nanti. Ada kan. Mas Ais nggak mau kayak Beli di Natar aja, pasar Natar. lewat sini dekat. Lewat belakang. Lewat Amin. Ini 4:30. Putaran.
Masih ada waktu sehari. Ada ya? Kedua, ketiga sama mama, kita bertiga jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Mobil maksudnya. Kan yang ke Madrid. Aku pikir Gila. ini ya. Bukan Besok aja. Katanya besok aja katanya. besok aja maksudnya biar bebas bertiga. Ada zuhur. Nggak, nanti ini nganter lagi. Enggak usah bertiga itu. Sama yang antar soalnya gitu. Maksudnya biar waktunya panjang. Iya betul. Sekarang waktunya mepet. Biar puas Biar milihnya. maksudnya milihnya tadinya 1 jadi 3. Ah. Harapannya. Habis lah gitu aja. Dek sini. Dibawa. Oh, iya. Oh. Oh. Ini nomor 2, nomor 3. Yang di nomor 3. Duduk aja sayang. Sini. Nah, Imam. Mana? Mbaknya mana? Kakaknya mbaknya mandi. Oh, Oh, bagus lah. Semuanya serba bagus. Ya. Jadi artinya mendoakan orang yang tidak kelihatan. Itu diaminkan oleh malaikat. Namanya doa bidzikril ghaib. Nah, jadi kalau imam semuanya jatuhnya baik semuanya. Nah dia nggak jadi hari ini. Bagus. Besok kan masih nganter lagi. Nah, Bisa silaturahmi. sekarang buru-buru nanti sampai rumah nyesel. Loh ternyata Kurang kurang bagus. Nah kan gitu. Dan besok nggak ada uang pak, bang yang pergi kemana ini gitu ya. Uang nggak usah. Artinya betul itu aja. Nanti kan di sana banyak yang buah, yang tokonya ketakutan ini. Cuma satu orang yang datang ke rumah. Ya kita doakan sama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيباتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ينصرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مسلمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا رب إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan di tempat ini dosa boleh ampuni, aib kecuali Engkau tutupi, keinginan kecuali Engkau kabulkan, dan kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alhamdulillah. Karena sudah berdoa harus segera pulang ya. Subhanallah. Baik. Nah, jaja Mas Farid dan Teh